Untuk yang berikutnya, saya ingin membahas tentang kita ini kan mengenali diri itu kan suatu hal yang harus kita lakukan ya. Iya. Kita berhadapan dengan orang lain, kita hidup bersosialisasi, ketemu banyak orang. Kita harus dituntut untuk mengenal mungkin orang lain itu seperti apa, memahami, berkompromi dengan orang lain. Tapi sebelum itu terjadi kan, kita kan harus bisa mengenali diri kita sendiri kan, Dok? Iya, benar. Sebenarnya seberapa penting sih kita itu untuk berkaca? Kalau kita ngaca terus kita ngelihat mencintai diri kita sendiri itu seberapa penting sih dalam kesehatan jiwa itu? Penting sekali ya, karena kadang kita terlalu fokus ke orang lain, membantu orang lain, peduli sama orang lain. Terlalu sibuk gibah orang Iya. lain juga mungkin. Peduli omongan orang. Oh, itu termasuk ya? Iya. Terlalu peduli dengan omongan orang. Menilai bahwa keberhasilan kita itu dari omongan orang lain. Oke. Nah, itu biasanya. Padahal kita lupa sebenarnya paling penting adalah mengenali diri sendiri, Oke. mencintai diri sendiri, Oke. memahami diri sendiri. Jadi, kalau tadi Dokter Ardi nanya seberapa penting, penting sekali. Jadi, untuk memahami diri sendiri, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui, oh, kelebihanku itu apa, kekuranganku itu apa, kepribadian saya tuh seperti apa. Itu harus tahu ya, Dok? Harus tahu. Oke. Jadi jangan misalnya Dokter Ardi introvert ya, misalnya saya ekstrovert. Kok Dokter Afi bisa ya temennya banyak, kok saya enggak, akhirnya merasa gagal. Oh, Ya, iya. padahal kita punya kepribadian Yang beda, kan? Oke. gitu. Jadi kalau misalnya kita introvert, kita kok merasa teman kita nggak banyak, bukan berarti kita tidak populer atau misalnya kita tidak terkenal atau kita tidak pintar, enggak, karena memang ya kepribadianmu itu introvert, temenmu itu ekstrovert, gitu. Misalnya kita membandingkan di sosial media, Iya, sering banget itu ya. nah, temenku kok bisa ya, misalnya ibu-ibu ya, balik lagi ke ibu-ibu arisan, kok aku nggak bisa ya gitu. Ya karena memang kamu introvert, mereka ekstrovert, jadi nggak bisa. Nah itu aja dari kepribadian, dari kelebihan, kekurangan kita juga harus tahu. Jadi penting sekali, kalau enggak nanti stres sendiri, mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, untuk memahami diri sendiri juga penting, Dok. Jadi yang pertama adalah mencintai diri sendiri, self-love kita. Self-love, oke. Nah, untuk kita bisa self-love, kita harus build self-esteem. Jadi membangun self-esteem kita, nilai diri. Orang kalau nilai dirinya nggak ada, memandang diri sendiri pesimis. Aku jelek, aku nggak pintar, aku nggak mampu, aku bodoh. Itu penting untuk membangun self-esteem, nilai diri. Yang kedua, self-acceptance. Penting kita untuk menerima diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak menerima diri sendiri, bagaimana mau memahami Orang diri? lain. Nah, Apalagi memahami orang lain, memahami anak kita mungkin. Kadang orang tua kan merasa ke orang tua seringnya kayak gitu ya. iya. Sering membanding-bandingkan. Anak satu dengan anak yang lain. Kok kurus, kok gendut. Kok gendut, kok ini pinter, kok ini enggak. Yang ini pinter matematika, kok ini enggak pinter matematika. Itu karena ibu ini aja kurang memahami dirinya sendiri dulu. Kalau ibu ini bisa memahami dirinya sendiri, oh orang tuh kepribadiannya beda-beda ya. Berarti anak yang satu dengan anak yang lain pasti kepribadiannya beda. Dan perlakuannya harusnya juga berbeda. Kita nggak bisa menyamakan kan, Dok. Jadi ini penting banget ya. Iya. Apalagi nanti ke depannya kalau kita berhadapan dengan mungkin sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa ready, siap gitu, bahwa oh anak yang ini misalnya dalam perkembangan kehidupan dia berikutnya, misalnya anak itu kan pasti dewasa, pasti punya pacar, pasti berumah tangga. Oh yang ini punya rumah tangga berbeda, yang ini berbeda, masalahnya berbeda. Kalau ibunya sendiri tidak memahami itu,
Bagaimana kan banyak sekali gangguan pada anak, kita biasanya melihat orang tuanya, Dok. Oh, Iya. gitu ya? Iya, gangguan perilaku pada anak, orang tuanya harus dievaluasi dulu. Sayangnya banyak orang tua tidak mau dievaluasi. Yang disalahkan anaknya aja. Dok, anak saya kok pemarah ya? Sering-sering itu. Nah, Tantrum, marah, berlebihan, gitu-gitu. biasanya saya nanya dulu, orang tuanya kalau marah gimana? Dalam nih. Iya, siapa tahu di rumah bapaknya Ternyata- bentak-bentak, ibunya bentak-bentak, komunikasinya selalu dengan teriakan. Ya, si anak pasti dengan teriakan. Tapi memang tidak semuanya salah orang tua ya. Cuma sebagian besar gangguan perilaku pada anak biasanya kita evaluasi orang tuanya dulu. Ya orang tua ya harus dievaluasi benar ya. Iya, pola asuh, Pola Dok, asuh, pasti kan. sama yang tiangkung atau enggak. Itu ngaruh juga ya. Iya. Jadi support sistemnya Iya. di rumah tuh siapa aja itu yang mempengaruhi pasti ya. Ada multi parenting atau enggak. Oke. Iya, kalau sama yang tiangkung kan pasti ada yang membela. Beda, Iya. sama orang tua begini. Jadi aduh banyak juga ya Iya. harus dibereskan Mungkin gitu loh untuk dibereskan. dan sebenarnya kalau kita ini sehat bisa mengenali diri kita sendiri, Nah. anak-anak kita harapannya juga punya Terselamatkan. dan punya mental health yang baik gitu Iya. kan. Jadi penting banget ya. Sebenarnya gimana Dok latihannya cara kita supaya lebih bisa tahu aku nih untuk mencintai diri sendiri itu mudah nggak sih sebenarnya? Kan ada orang bilang kayaknya susah deh mencintai diri sendiri itu. Gimana ngelatih supaya kita tuh bisa memahami diri kita itu seperti apa? Iya tadi yang paling penting adalah kita harus tahu nilai diri sendiri dulu. Itu paling penting. Jadi kuncinya dua tadi, Dok, adalah self esteem kita dan self acceptance. Harus menerima kita. Harus menerima diri sendiri dulu. Jangan dipaksain. Iya. Dengan standarnya orang lain gitu mungkin ya. Iya, jadi orang tua tuh harus memahami diri mereka sendiri dulu. Nilai diri mereka bagaimana, mereka sudah menerima diri mereka bagaimana, baru mereka bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Lagi-lagi anak orang tua saling berkaitan. Orang tua sampai diri sendiri saling berkaitan. Iya, Oke, keren gitu. banget. Contoh kasus misalnya pastikan pasiennya Dokter Ardi kan ibu dan orang tua pasti banyak yang sibuk ini kayaknya. Iya betul. Iya, ibu-ibu pekerja, bapak-bapak pekerja, mereka nggak pernah ngajarin anaknya di rumah, tapi menuntut anaknya untuk berprestasi lebih. Nah itu juga Kayaknya harus. saya juga kayak gitu sepertinya. Iya. Untuk introspeksi kita semua. Kita sibuk, kita menuntut anak kita harus prestasi tanpa kita pernah melihat cara belajar mereka di rumah. Taunya, kamu kok belajarnya kurang, kita marahin. Padahal kita nggak pernah dekat dengan mereka. Jadi sama, pastikan istilahnya memahami anak, mengenali anak, memahami diri sendiri, mengenali diri sendiri. Yang paling penting dua tadi, Dok. Membangun self esteem kita dan membangun self acceptance kita. Itu Jadi kata kuncinya. kenali diri kita sendiri Dengan menaikkan self esteem dan self acceptance. penerimaan diri kita sendiri, baru kita bisa urusan kita diri sendiri beres, baru kita bisa ke orang lain, ke anak kita. Jadi kita bisa tahu memperlakukannya seperti apa, Benar sekali. dan nanti semuanya akan lebih bisa bahagia. Karena nggak ada yang melebihi dari apa yang nggak kita inginkan kan. Semuanya pas. Kadang-kadang orang tua tuh selalu mereka beranggapan yang lebih mengetahui anaknya adalah dokter anak. Padahal sebenarnya yang lebih mengetahui anaknya mereka adalah mereka. Dengan memahami tadi. Tapi sebelum memahami, ayo kita pahami diri kita sendiri. Nah, itu. Ini penting sekali. Iya.